Kita lanjutkan epilog dari buku novel Selena. Kembali ke masa sekarang. Ruang basement rumah Ali lengang. Aku terdiam. Juga Sally di sebelah kiriku serta Ali di sebelah kananku. Layar besar di depan kami semakin buram. Gambarnya semakin buruk. Tapi aku bisa melihat Miss Selena yang duduk bersandarkan dinding batu. Lantai di sekitarnya juga batu, lembab, basah. Kondisi Miss Selena memprihatinkan. Tubuhnya terikat jaring berwarna hijau. Wajahnya lebam. Rambut kerintingnya berantakan. Sesekali hewan melata melintas, kotor dan menjijikkan. Aku sungguh minta maaf, Raib. Suara Miss Selena terdengar pelan. Minta maaf apa, Miss Selena? Aku berseru tidak sabaran. Bagaimana dengan Tamus? Apakah dia berhasil menemukan nebula? Sally memotong percakapan. Atau bagaimana dengan tas dan mata? Siapa mereka sebenarnya? Miss Selena terdiam, menunduk menatap lantai batu. Layar di basement rumah Ali semakin buram. Potongan gambarnya putus-putus. Aku sungguh minta maaf, Raib. Suara Miss Selena terdengar serak. Dia tampak menahan rasa sakit. 12 jam lalu, pukul 6 pagi, Ali datang ke rumahku. Dia muncul membawa Ili, mengetuk jendela kamarku. Aku kaget. Kenapa pula si biang kerok itu mendadak datang dan membawa Ili? Bagaimana jika tetanggaku yang sedang lari pagi atau sedang menyiram taman melihatnya? Darurat, Ra. Super mendesak. Wajah Ali terlihat serius. Apanya yang darurat? Dunia paralel bukannya kembali tenang dan normal. Si tanpa mahkota telah dipenjarakan di Borobudur. Hidup kami kembali normal. Aku serius, Ra. Bergegaslah. Naik ke Ili. Tidak bisa, beberapa jam lagi aku harus ikut mama ke acara arisan keluarga. Aduh, ini menyangkut nasib dunia paralel. Masa kamu lebih mementingkan arisan keluarga? Ali menggerutu. Dan sebelum aku sempat protes, Ili telah mengeluarkan belalai, menyambar tubuhku, melemparkanku ke dalam kapsul terbang itu. Wush! Ili melesat menuju pemberhentian berikutnya. Sally tidak banyak bertanya saat Ili muncul di halaman belakang rumahnya, mengambang di sana. Sally tahu ada sesuatu yang penting. Dia berpamitan kepada mama dan papanya, lalu menaiki Ili. Kami segera tiba di basement rumah Ali. Beberapa menit lalu, Miss Selena menghubungiku. Ali menunjuk layar besar di dinding basementnya. Terus kenapa? Kondisinya buruk. Dia sepertinya sedang dipenjara. Astaga, dipenjara. Sally berseru panik. Di mana? Klan apa? Aku mencecar Ali, mulai merasakan situasi serius. Aku tidak tahu. Tepatnya belum tahu. Miss Selena bilang dia berhasil menemukan cara mengontakku. Dia memang menyiapkan jalur khusus komunikasi untukku dalam situasi darurat. Tapi itu hanya terbuka celahnya 12 jam sekali. Dan sekali terbuka hanya untuk beberapa menit. Apa maksudmu, Ali? Miss Selena sedang dalam penjara di klan yang tidak pernah kita ketahui. Berhari-hari dia berusaha mencari cara menghubungi kita. Dengan teknik pengintainya, dia berhasil mengaktifkan alat komunikasinya. Tapi itu hanya bisa dilakukan setiap celah komunikasi itu terbuka. Klan tempatnya berada terus bergerak, berpindah, atau seperti itulah yang membuat komunikasi tidak bisa dilakukan setiap saat. Kalian tunggu saja, 12 jam lagi kita akan tersambung. Aku sebenarnya ingin kembali ke rumah menemani mama pergi arisan. Tapi mendengar penjelasan Ali, itu sepertinya sangat serius. Miss Selena tidak pernah merepotkan
siapapun, bahkan dalam situasi terburuk. Maka jika sekarang dia berusaha mengontak Ali, itu berarti penting sekali. Miss Helena sendiri yang bilang dia ingin bicara denganmu, Ra. Itulah kenapa aku menjemputmu pagi-pagi, juga menjemput Sally. Ali menambahkan, baiklah, aku akan menunggu. 12 jam menunggu, layar hologram berkedip-kedip pelan. Mulai menampilkan gambar. Koneksi komunikasi terbentuk. Awalnya gambarnya jelek, buram, tapi semakin lama semakin terang. Kami berseru tertahan melihat Miss Helena yang diikat jaring hijau. Dan dimulailah cerita tersebut. Ini siklus 12 jam yang keempat. Dan lagi-lagi komunikasi terputus. Aku sudah 2 hari 2 malam di rumah Ali, menunggu sambungan itu terbentuk lagi, menunggu Miss Helena melanjutkan ceritanya. Aku memberitahu Mama dan Papa bahwa ada keperluan mendesak di dunia paralel. Beruntung sekolah sedang libur, ada hari terjepit. Gambar di layar besar semakin buruk. Sepertinya sambungan akan terputus lagi, Miss Helena. Ali memberitahu. Aku minta maaf, Raib, sungguh maafkan aku. Minta maaf untuk apa, Miss Helena? Bisakah kita langsung ke inti masalahnya? Miss Helena ada di mana? Klan apa? Aku gemas memotong kalimatnya. Aku minta maaf telah merahasiakan ini semua kepadamu, Raib. Aku meremas jari. 4 kali 12 jam, 4 kali menunggu, dan Miss Helena hanya sibuk bercerita tentang hal-hal yang tidak aku mengerti. Kenapa dia menceritakan hidupnya? Seharusnya dia segera bilang lokasinya. Maka Auf dan Panglima Tok akan memerintahkan pasukan bayangan menyelamatkannya. Sambungan hampir terputus, Miss Helena. Ali menambahkan. Bip, bip, sambungan itu benar-benar terputus. Sally berseru kecewa. Kenapa Miss Helena tidak segera memberitahu kita di mana lokasinya? Aku meremas jemariku, juga kesal. Karena dia mencegah siapapun datang ke sana, jawab Ali. Tempat dia di penjara sangat berbahaya, bisa mencelakakan orang lain. Siapapun yang sedang menahan Miss Helena memiliki kekuatan besar, kemungkinan bisa menjadi ancaman baru bagi dunia paralel. Miss Helena tidak mau ada yang menyelamatkannya. Dia sedang melindungi kita dengan tidak memberitahu. Bahkan jika pasukan bayangan datang menyelamatkannya, ya, bahkan Far sekalipun, atau Batozar, bahkan Batozar sekalipun, tidak ada yang bisa menjamin itu akan berhasil menyelamatkan Miss Helena. Sally terdiam. Itu terdengar menakutkan. Tapi kenapa dia malah bercerita tentang Akademi Bayangan tingkat tinggi ketika dia kuliah di sana? Siapa pula Tas dan Mata? Aku tidak paham. Ali mengusap rambut kusutnya. Dan kenapa dia berkali-kali minta maaf kepada Raib? Kamu sungguh-sungguh ingin tahu, Sally? Ali bertanya balik. Sally mengangguk. Aku juga mengangguk. Kamu sungguh ingin tahu, Raib? Ali bertanya kepadaku. Aku sekali lagi mengangguk. Ayolah Ali, katakan. Sally tidak sabaran. Karena Miss Helena sedang menceritakan sesuatu yang berusaha dirahasiakannya mati-matian. Ali menghela nafas, berhenti sejenak. Kamu selalu bertanya tentang orang tuamu, kan, Rah? Jika ada yang tahu soal itu, maka itu adalah Miss Helena. Dialah yang mengumpulkan kita bertiga di sekolah ini, menyimpan banyak rahasia. Sekarang dia sedang terpenjara. Situasinya buruk. Dia tahu kali ini dia tidak akan selamat. Waktunya semakin habis. Maka sebelum benar-benar terlambat, dia memutuskan menceritakannya. Dan kenapa Miss Helena berkali-kali minta maaf? Karena dia sedang menceritakan orang tuamu, Raib. Ali menjawab tegas. Aku mematung. Juga Sally terdiam. Nah, sayangnya cerita ini harus terputus 12 jam. Dasar koneksi komunikasi menyebalkan. Kita seperti pembaca buku serial, dipaksa menunggu lagi. Tidak sabaran.
tapi aku yakin ada sesuatu yang serius sekali di sana. Menunggu komunikasi tersambung lagi, hanya itu pilihan kita. Begitu Miss Selena menggenapkan ceritanya, kita akan tahu semuanya. Ali menghempaskan punggung di kursi. Aku masih mematung. Orang tuaku? Siapa? Bersambung ke Nebula pada video selanjutnya. Ceritanya semakin seru ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe membaca buku agar tidak ketinggalan seri selanjutnya. Terima kasih.